Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam kebaktian minggu ketiga setelah Trinitatis. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik minggu menjadi ciptaan baru. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 574 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. 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 Kita berdoa, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir. Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami, serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepadamu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan yang
mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian hukum Tuhan, untuk itu marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami, orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan-Mu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosa-Mu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Selamat
Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari ini, yang tertulis dari kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-66, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita membaca secara responsoria. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu menghisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya Aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ulama
Shalom bagi kita semuanya. Kita dengarkan sejenak warta minggu ketiga setelah Trinitatis 6 Juli 2025. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum yang pertama, anak lahir. Pada hari Senin tanggal 30 Juni tahun 2025 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Albert E. Siahaan, Ibu M. Boruta Julu, alamat Jalan Kuantan 5, Sektor Rintis. Ibu beserta anak yang baru lahir dalam keadaan sehat. Yang berikut jemaat baru. Mulai minggu hari ini 6 Juli tahun 2025 telah menjadi jemaat gereja kita keluarga Bapak Parna Bonar Tua Simarmata SH, Ibu Kristina Angelia Boru Samosir beserta 3 orang putra pindah dari HKBP Rajawali Resort Rajawali. Alamat Jalan Sultan Syarif Kasim, Asrama Polisi nomor 8, Sektor Pekanbaru Tonga. Yang kedua, Ibu Nyonya Guru RD Tambunan, yaitu Inang Rusti Boru Pangaribuan, pindah dari HKBP Melati Resort Helvetia Sada Medan. Alamat, Jalan Utama atau Jalan Bakau Ujung, Perum Gria Utama Sari, Blok A9, Sektor Kompleks Gubernur. Yang berikut Bapak Sintua A. Manalu SIP, Ibu Derlani Borusianturi beserta 3 orang anak pindah dari HKBP Mahanaim Sukamaju Resort Mahanaim. Alamat Jalan Ar-Rahman 1 Perum Mutiara Beringin Blok C nomor 7 Air Hitam, Sektor Labu Baru Barat. Yang berikut warta pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Devin Nixon Hamonangan Dongoran, putra dari Bapak Sintua Panggabean Dongoran SE, Ibu Litasari Boru Simbolon SPD. Alamat Jalan Penerbangan 6 Komplek Perhubungan Medan, Jemaat GKPA Simalingkar Resort Medan Barat, dengan Fitri Ferawati Boru Sibagariang, putri dari Bapak P. Sibagariang almarhum, Ibu E. Boru Huta Barat, alamat Jalan Perkasa, Gang Perkasa 5, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 12 Juli tahun 2025 di GKPA Simalingkar, Resort Medan Barat. Yang berikut jemaat pindah. Mulai minggu hari ini 6 Juli tahun 2025 telah pindah jemaat gereja kita keluarga Bapak Marudut Perlindungan Napitupulu, Ibu Amrani Julita Boru Simbolon beserta 4 orang anak. Alamat Jalan Hang Jebat Gang Kadiran nomor 23 Sektor Pintu Angin Sukaterus. Pindah ke HKBP Bolon Pangururan Resort Pangururan. Yang berikut keluarga Bapak Janton Silaban, Ibu Priska Diara Boru Tampu Bolon beserta 3 orang anak. Alamat Jalan Prambanan nomor 14 Sektor Kompleks Gubernur. Pindah ke HKBP Jalan Sudirman, Resort Sudirman, Medan. Yang berikut hukum penggembalaan dan siasat gereja. Mulai minggu hari ini 6 Juli tahun 2025 telah kena penggembalaan dan siasat gereja atau RPP kepada Mas Rioni Boru Siahaan, alamat Jalan Kulim Gang Cemara nomor 17 Sektor Padang Bulan 1, karena menikah tanpa sepengetahuan gereja kita. Yang berikut jemaat meninggal. Pada hari Selasa 1 Juli tahun 2025 telah meninggal dunia Bapak Roosevelt Stompul, umur 54 tahun, suami dari Ibu Junita Elga Lumban Tobing,
Alamat Jalan Tua Sekata, Perum Gria Asri, Sektor Bambu Kuning, Tenayan. Tuhan kiranya menghibur keluarga yang ditinggalkan. Suara Koinonia. Yang pertama, pemeliharaan atau pembangunan sarana prasarana huria. Minggu hari ini tanggal 6 Juli tahun 2025 kita akan mengumpulkan sokongan untuk pemeliharaan dan pembangunan prasarana huria melalui amplop khusus. Diantarkan ke depan setelah khotbah bersamaan dengan persembahan kedua. Yang berikut rapat evaluasi program dan anggaran tahun 2025 semester pertama. Pada hari Senin tanggal 7 Juli tahun 2025 mulai pukul 19 WIB bertempat di konsistori gereja kita akan melaksanakan rapat evaluasi program dan anggaran tahun 2025 semester pertama atau semester 1 yang dihadiri oleh Parhalado Nagoktiki, seluruh dewan-dewan, seluruh ketua seksi-seksi, seluruh Parhalado para Artaon bersama koordinator atau ketua multimedia, ketua dan petugas inventarisasi aset, badan usaha serta badan audit HKBP Pekanbaru. Untuk itu dimintakan agar semua seksi di dewan-dewan mempersiapkan atau membawa materi itu. Dimintakan agar semua seksi dewan-dewan mempersiapkan atau membawa materi sesuai dengan format yang telah disediakan atau diberikan. Urutan kegiatan sebagai berikut. Jam 19 sampai 19.20 menu selamat datang, 19.20 sampai 19.30 pembukaan, 19.30 sampai 20.15 pemaparan oleh Dewan Koinonia, 20.15 sampai 20.45 oleh Dewan Marturia, 20.45 sampai 21.15 oleh Dewan Diakonia, 21.15 sampai 21.35 pemaparan para tahun, 21.35 sampai 21.45 pemaparan badan audit, 21.45 sampai 22.30 pemaparan pembahasan badan usaha. Yang berikut seksi lansia. Pada hari Selasa tanggal 8 Juli tahun 2025 senam osteoporosis dimulai pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna putih, dilanjutkan dengan ibadah dan latihan kor. Yang berikut tamu huria. Pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 gereja kita kedatangan tamu huria dari HKBP Sileang Resort Sileang Distrik 3 Humbang dalam rangka pengumpulan dana untuk pembangunan rumah dinas huria HKBP Sileang Resort Sileang Distrik 3 Humbang. Dan mereka membawa bajar berupa kopi dengan harga 100.000 per bungkus dan andaliman dengan harga Rp100.000 per bungkus. Gereja mengharapkan partisipasi jemaat untuk memberi bantuan dalam mendukung pembangunan rumah dinas tersebut. Yang berikut PHD Forum Perempuan Resort HKBP Pekanbaru. Pada hari Senin tanggal 14 Juli tahun 2025 diadakan PHD Forum Perempuan HKBP Resort Pekanbaru bertempat di HKBP Pembatuan. Setelah selesai ibadah dilanjutkan dengan senam bersama. Yang berikut informasi mengenai akses warta jemaat. Saat ini website HKBP Pekanbaru mengalami keterbatasan fitur karena akun desain bersama menggunakan Elementor Pro sedang diblokir sementara. Hal ini terjadi karena adanya penyalahgunaan oleh salah satu pihak yang ikut patungan, sehingga akun sedang dalam proses mediasi dengan pihak Elementor. Sebagai solusi sementara, warta jemaat tetap dapat diakses, namun memerlukan langkah tambahan berupa proses unduhan sebelum dapat dibuka. Cara melihat warta jemaat HKBP Pekanbaru yang pertama, buka link berikut tertera http://www.hkbppekanbaru.org/warta jemaat. Yang kedua, temukan tanggal warta jemaat yang ingin Anda lihat. Klik tulisan di sini untuk mengunduh atau melihat file warta.
Setelah file berhasil, Anda bisa membukanya seperti biasa. Mohon pengertian dan dukungan jemaat selama proses pemulihan ini. Suara diakonia. Yang pertama, ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan, mulai dari tanggal 6 sampai 12 Juli 2025. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 145 ayat 17. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Yang kedua, jemaat yang sakit. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat ataupun pada website. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bernyanyi seiring dengan menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Jika aku ikut
percaya padamu. Aku ikuti Kau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Aku rela menderita karena janji setiamu. Jika Tuhan ku andalkan, semua seteru. Aku ikuti Kau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini yaitu minggu ketiga sesudah Trinitatis. Diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal yang ke-6, ayat yang 11 sampai ke ayat 18. Saya bacakan bagi kita, mari kita ikuti dalam hati. Beginilah bunyinya. Peringatan dan salam. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih, Paulus menghadapi banyak tantangan dalam hidupnya, dalam pelayanannya. Selain daripada dalam surat-suratnya, dia juga menceritakan hal-hal tersebut meskipun secara tersirat. Beberapa di antaranya adalah banyak orang meragukan kerasulannya karena dia tidak tergabung langsung dan ikut dalam perjalanan bersama Tuhan Yesus. Kita tahu dia datang kemudian setelah Tuhan Yesus kembali ke surga. Nah, dalam surat Galatia ini Paulus mengangkat satu hal tentang sunat, yaitu yang mewakili semua aturan dari perjanjian yang lama bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi dalam nas ini ada beberapa kalimat yang mungkin tidak begitu bisa dengan cepat kita pahami. Karena itu izinkanlah saya pada saat ini Bapak Ibu sekalian untuk melihat sekilas, mereview ayat per ayat supaya kita melihat apa maksud dan tujuan dari tulisan Paulus. Yang pertama, kalau dia katakan, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Itu artinya dia meminta perhatian.
ada yang dia garis bawahi supaya umat atau jemaat yang di Galatia tidak salah fokus. Jadi mohon perhatikan, inilah yang kusampaikan. Lalu yang kedua, mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Dalam hal ini kita harus kembali juga melihat kembali ke jemaat itu yang isinya adalah orang-orang Kristen yang berasal dari Yahudi dan juga kita katakanlah non-Yahudi atau orang Yunani. Orang-orang Yahudi yang telah menjadi percaya itu masih memegang adat istiadat, hukum Musa, termasuk dengan sunat. Nah, posisi jemaat pada saat itu yang dikejar-kejar dan dianiaya oleh orang-orang Yahudi yang tidak percaya, itulah yang membuat orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen berpikir bahwa adat istiadat itu adalah satu keuntungan bagi mereka. Jadi mereka mau meminimalisir atau bahkan mau melepaskan diri dari penganiayaan yang datang dari orang-orang Yahudi yang tidak percaya, yang tetap dalam Yudaisme. Bagaimana itu terjadi? Kalau mereka masih mempertahankan hal tentang sunat. Jadi mereka berpikir orang-orang Yahudi yang tak percaya sana mungkin akan meringankan penganiayaannya kepada kita kalau mereka lihat kita masih hidup dalam keyahudian, termasuk dalam penerapan hukum-hukum Musa, termasuk dengan sunat tadi. Jadi mereka berpikir mereka bisa meredakan amarah orang-orang Yahudi yang tak percaya tadi kalau mereka masih hidup dalam adat istiadat. Itu jadi titik temu antara mereka dan orang-orang tidak percaya yang dari Yahudi tadi. Berdiri di dua kaki, ya, di dua tempat mereka ini. Apalagi kalau mereka bisa meyakinkan orang yang bukan Yahudi untuk bersunat. Jadi mereka harapkan ada nilai lebih. Orang-orang Yahudi yang tak percaya tadi yang di luar gereja, mereka harapkan mau mengampuni mereka kalau mereka bisa meyakinkan orang lain untuk ikut juga bersunat. Nah itu dia Bapak Ibu sekalian. Maka dengan demikian maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Begitulah cara mereka untuk menghindar dari salib Kristus yang harus dipikul. Kita tahu kalau kita berbicara tentang salib Kristus, yang kita pikul itu adalah penderitaan. Tapi orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen ini menemukan jalan supaya mereka tidak ikut memikul salib dengan cara berkompromi dengan orang-orang di luar jemaat, di luar gereja tadi. Nah, yang berikut di ayat 14, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Ini tentang bermegah. Apa maksudnya oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Hal bermegah. Jadi orang-orang Yahudi Kristen tadi itu bermegah karena mereka berhasil meyakinkan orang-orang Kristen yang bukan dari golongan mereka Yahudi untuk bersunat. Bapak Ibu sekalian, hal bermegah yang pasti itu adalah hal-hal yang duniawi dalam tanda-tanda lahiriah. Jadi kalau Paulus tidak mau ikut seperti itu, dia tidak mau bermegah dengan tanda-tanda lahiriah pada dirinya sendiri. Dia sudah dipisahkan dari dunia ini. Semua yang duniawi sudah dipisahkan dari dia. Siapa yang memisahkan? Tuhan Yesus. Maka kita membaca dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Dunia telah disalibkan bagiku, dunia tidak ada lagi, sudah dibinasakan. Dan segala kehendaknya dan segala tuntutan-tuntutannya itu sudah dihilangkan dari diri Paulus. Bahasa sekarang dikatakan
sudah selesai dengan dirinya sendiri. Gak perlu lagi bagi Paulus bermegah, gak perlu lagi bagi dia dipandang, gak perlu lagi bagi dia dilayani karena kedudukannya sebagai rasul. Baginya hal-hal itu tidak diperlukan lagi, sebab dunia ini sudah disalibkan bagi dia, dan dia juga sudah disalibkan bagi dunia, maka terpisahlah dia. Jadi keterpisahan. Kalau dikatakan dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia, maka dunia tidak lagi menguasai hidup Paulus. Dia tidak lagi mengejar hal-hal yang duniawi, tetapi mengejar hal-hal yang surgawi, yang rohani. Maka dia katakan di ayat 15, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Ini mengulangi di 3 ayat 28 ya. Pasal 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi tidak ada lagi perbedaannya orang yang bersunat atau tidak bersunat. Kalau orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen tadi tetap hidup dalam sunat, baiklah demikian, tetapi jangan dipaksakan itu kepada orang lain. Dan hendaknya mereka juga mengerti apa itu arti sunat, bukan hanya sebagai tanda-tanda yang lahiriah. Lalu di ayat 16 kita membaca, dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Jadi kalau kita baca Bapak Ibu sekalian, Israel milik Allah, kenapa harus ada penegasan Israel milik Allah? Apakah ada Israel milik yang lain? Apakah ada pemilik yang lain selain Allah atas Israel? Nah itulah dia Bapak Ibu sekalian, mungkin selama ini Israel itu entah milik siapa. Karena apa? Karena memang mereka menjalankan praktek keagamannya tidak sampai kepada inti atau hal yang esensial dalam praktek tersebut. Kita bukan mau mendiskreditkan atau menghilangkan makna daripada hal-hal yang simbolis, tetapi hendaknya sampai juga pada inti daripada yang mau disampaikan. Jadi Yesaya juga pernah mengkritik praktek keagamaan orang Israel ketika mereka berpuasa tetapi tidak diperhatikan Tuhan di Yesaya 58. Sehingga kata Israel milik Tuhan itu menggambarkan orang harus memperbaharui lagi imannya, memperbaharui lagi pemahamannya tentang kepemilikan Allah atas dia. Kita nggak tahu kalau kita ini disebut Kristen, mengatakan diri kita Kristen, pengikut Kristus, apakah memang Kristus memiliki kita atau tidak? Sebab kita tahu kalau kita ini milik Kristus, maka kita harus melakukan kehendaknya. Nah, di ayat 17 dikatakan, selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Nah ini kembali lagi tadi kepada salib yang harus dipikul. Ya. Dalam tubuhku, pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Artinya penderitaan. Paulus menyimpan banyak luka, menyimpan banyak derita dalam tubuhnya oleh karena pelayanannya, oleh karena penginjilannya. Jadi itu menjadi tanda-tanda milik Yesus dalam dirinya. Dia tidak menghindari konflik, tidak menghindari penderitaan, penganiayaan, dan itu menjadi tanda. Jadi ini adalah usaha Paulus juga untuk menjawab orang yang meragukan kewibawaan kerasulannya. Karena dia tidak bersama-sama dengan Yesus dan para murid, lalu orang meragukan, ajaran itu mungkin tidak benar, karena dia tidak bersama-sama Yesus pada saat Yesus di dunia ini. Lalu dia bilang, tanda-tanda milik Yesus ada pada tubuhnya, yaitu pekerjaan yang tidak menghindari penganiayaan tersebut. Bapak Ibu sekalian, di zaman perbudakan, para tuan biasanya memberikan tanda pada tubuh budaknya. Itu bisa dengan lempengan yang dipanaskan, lalu ditempelkan ke kulitnya, itu akan membentuk bekas
yang tidak mudah hilang. Untuk menghindari para budak ini kabur. Jadi itu ditempelkan begitu. Jadi tanda itu mengikat dia kepada tuannya. Demikianlah Paulus mau menyatakan juga dalam hal ini, dia terikat dengan Kristus karena tanda-tanda milik Kristus ada pada dirinya, yaitu penderitaannya. Tidak menghindari konflik. Atau juga dulu ya, mungkin prajurit-prajurit yang sudah tua, bangga dengan luka-luka yang ada pada tubuhnya. Yang dia dapat ketika dia membela bangsa dan negaranya dalam peperangan. Seseorang berkata, ketika dia kehilangan tangan, ini hadiah bagiku karena aku membela negaraku. Karena dalam peperangan itu menjadi tanda fisik yang dia banggakan. Saya percaya kita juga demikian, Bapak Ibu sekalian ya. Setiap kita pasti membawa tanda-tanda milik Kristus dalam hidup kita masing-masing. Ketika kita berusaha, berjuang untuk taat kepada Yesus, rela menderita, itu adalah tanda-tanda milik Kristus dalam diri kita. Setiap orang, saya yakin dan percaya itu pasti ada. Maka sebenarnya kita tidak perlu lagi lah menambah kesusahan orang. Paulus tadi katakan, selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku. Padaku ada tanda-tanda milik Kristus. Kita juga demikian, mari kita usahakanlah tidak menyusahkan orang lain. Kalau ada persoalan, masalah dalam satu komunitas, hendaknya kita mengenal juga diri kita. Bukan hanya bertanya, aduh gimana ini ya? Jangan-jangan kita punya andil menyumbang untuk permasalahan tersebut. Maka perlu pengenalan diri. Jangan saling menyusahkan dalam hal-hal, apalagi dalam hal-hal yang lahiriah. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah sekilas tentang beberapa kalimat yang mungkin tidak familiar, yang tidak mudah kita pahami. Nah, sekarang firman ini mau menyampaikan kepada kita bahwa Allah tidak lagi menuntut tanda-tanda lahiriah dari umatnya. Itu dia. Allah tidak lagi menuntut tanda-tanda lahiriah dari umatnya. Seperti sunat tadi yang dicontohkan oleh Paulus. Jadi di perjanjian lama, di Kejadian 17, memang sunat adalah tanda bahwa seseorang itu menjadi milik Allah. Masuk ke dalam bagian dari bangsa pilihan. Itu sunat di Kejadian 17. Ya. Tapi itu tidak dipakai lagi. Ya. Di Roma 2 ayat 29, sunat rohani. Sunat rohani itu adalah ketika dia mau menghilangkan, ya kalau kita mau bicara spesifiknya, menghilangkan sebagian kulit dalam sunat, itu sebagai simbol menghilangkan hal-hal yang jahat dalam hidup kita. Maka sunat rohani adalah berhenti melakukan hal-hal yang jahat. Tadi kita mendengar nyanyian dari Ina Kamis, ya. Unang beula kana sala, mardalem ma rap dohot Tuhani, bau ba maroham. Inilah sunat rohani. Benar begitu nang ya tadi ya di sini ya. Unang beula kana sala, mardalem ma rap dohot Tuhani, bau ba maroham. Inilah dia sunat rohani. Inilah haibaruon, ya. Natinopa nai baru, ciptaan baru. Jadi Tuhan tidak lagi menuntut tanda-tanda lahiriah. Kita kalau baca 1 Korintus 11, setiap perempuan harus memakai tutup kepala, pakai tudung. Ya, 1 Korintus 11. Tidak sopan kalau perempuan tidak pakai tutup kepala. Tapi orang Kristen zaman sekarang nggak pakai tutup kepala ya, kerudung atau jilbab nggak kita pakai lagi. Kenapa? Karena nggak zamannya lagi seperti itu. Dan itu bukan satu hal yang prinsipil. Moralitas pada saat itu adalah perempuan tidak boleh menunjukkan rambutnya karena itu adalah kehormatan suaminya. Moralitas pada saat itu, sekarang tidak seperti itu lagi. Kita tidak menutup, perempuan tidak perlu menutup rambutnya untuk menghormati suaminya. Tapi dari tingkah perilakunya itu dia menghormati rumah tangganya.
Bukan tanda-tanda lahiriah lagi, bukan hal-hal yang duniawi lagi mau dipakai. Jadi sehingga apa yang mau kita lihat sekarang adalah isi dari yang kita lakukan, maknanya yang esensial. Jadi kalau kita tinjau juga dari Yesaya 66, bangsa yang diizinkan kembali dari pembuangan, mereka rindu untuk membangun rumah Tuhan, rindu untuk membangun bait Allah. Tapi Tuhan bilang begini, ayat 1 itu, beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Dia tidak melarang umat itu mau membangun rumah baginya, tapi dia ingatkan, rumah yang akan didirikan oleh orang Israel itu tidak akan bisa memuat keberadaan Allah sendiri. Sehingga Tuhan menyampaikan sesuatu yang lebih penting daripada bangunan fisik, daripada rumah. Kalau kita baca Yesaya 66, syarat dengan kata-kata bersalin, melahirkan gitu. Artinya apa? Tuhan mau Israel itu lahir baru. Israel yang baru itu lahir dalam peribadahan yang benar dengan Tuhan. Kalau kata Yerusalem, dalam pikiran orang Israel dibangun kembali. Tapi Tuhan mengatakan Yerusalem itu sebagai simbol atau kiasan pertemuan antara Allah dan umatnya. Kalau mereka diizinkan kembali dari pembuangan Babel ke Yehuda, maka sebenarnya Tuhan telah menerima mereka kembali. Ada penerimaan, persekutuan dibangunkan kembali. Sebenarnya begitu. Dan orang-orang Israel akan menerima banyak hal yang baik dalam persekutuannya dengan Allah. Maka dikatakan bersukacitalah bersama-sama Yerusalem. Yerusalem itu simbol daripada peribadahan atau persekutuan orang Israel dengan Tuhan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Di Yerusalem, kamu akan dihibur dalam persekutuan kita dengan Allah. Bukan hal-hal yang duniawi. Maka kalau kita lihat tadi itu ada ASI, air susu ibu. Israel akan menyusu. Itu hal yang penting bagi seorang bayi. Ya. Tak tergantikan sebenarnya ya, ASI. Itulah yang akan Tuhan berikan dalam persekutuannya dengan Israel tadi. Bukan hal-hal yang duniawi. Jadi tadi saya katakan, Tuhan tidak lagi menuntut hal-hal yang lahiriah, tanda-tanda lahiriah. Tetapi kita juga mesti paham, mengerti bahwa berkat Tuhan juga tidak selalu disertai dengan tanda-tanda lahiriah. Jadi kalau Tuhan mau memberikan banyak hal yang baik bagi umatnya dalam peribadahannya, dalam persekutuannya dengan Allah, itu tidak akan selalu ditunjukkan dengan tanda-tanda yang lahiriah. Itu tidak akan selalu ditunjukkan dengan tanda-tanda yang bisa dilihat dengan mata. Jadi berkat Tuhan tidak selalu disertai dengan tanda-tanda lahiriah. Disinilah kita memahami bahwa tanda-tanda salib Kristus pada hidup kita. Dan kita tidak boleh menghindar dari salib Kristus. Itulah ciptaan baru. Kita tidak menghindar lagi dari tuntutan salib Kristus, tapi kita menghadapinya dan tanda-tanda dari salib Kristus itu ada dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, itulah menjadi renungan kita pada minggu kita pada hari ini, menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru yang tadinya dituntut tanda-tanda lahiriah, ancaman hukum sangat kental di perjanjian lama, tapi di perjanjian yang telah diperbaharui oleh Tuhan Yesus hanya ada kasih karunia. Terimalah Tuhan Yesus, hidup dalam kasih-Nya. Itulah yang menjadi keselamatan bagi kita. Tidak lagi dituntut hal-hal yang lahiriah. Jadi ada transformasi dari ancaman hukuman kepada kasih karunia. Nah yang kedua, ciptaan baru itu kita mesti mengerti hal-hal yang esensial ya. Substansinya kita kenal. Tidak lagi berkutat pada hal-hal yang duniawi.
Jadi banyak terminologi dalam gereja-gereja yang dipakai, tapi tidak perlu harus saling menuntut, saling menyusahkan. Maaf, misalnya kalau sudah dibaptis selam di sana, gereja HKBP tidak akan pernah lagi membaptisnya. Kalau ada orang yang sudah dibaptis di sana, baptis selam, atau dengan kata permandian, kalau intinya, substansinya sama, di HKBP tidak akan pernah lagi dibaptis. Kita takut Tuhan marah. Di sana juga dipakai nama Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lalu kita menyangkalnya, enggak, kamu harus baptis lagi. Di sana enggak jelas itu, enggak benar itu. Kita takut Tuhan marah, Bapak Ibu sekalian ya. Tanda-tanda lahiriah. Tapi kalau belum pernah air dan firman disampaikan, maka kita harus lakukan itu. Ya, seperti misalnya gereja saudara-saudara kita Pentakosta ada istilah penyerahan anak, ya itu belum sampai kepada baptisan. Ya, kalau masih penyerahan anak dia harus dibaptis lagi, ya, harus dibaptis, karena dia belum sampai kepada itu hal-hal yang lalu terminologi seperti perpuluhan, ya, lalu hidup baru, itu semua mari kita lihat intinya itu apa. Esensinya itu apa? Kalau kita menemukan juga dalam diri kita, tidak perlu lagi memaksa diri atau memaksa orang untuk melakukannya. Sehingga kita melakukan yang baik karena kita sudah menerima semua yang kita butuhkan dari Tuhan dalam hidup kerohanian kita. Dan yang ketiga ada transformasi misi gereja dan keluarga. Jadi setiap keluarga, setiap pribadi orang Kristen dan keluarga membawa misi, yaitu damai, yang tadi dikatakan di ayat 16, damai sejahtera dan rahmat turun atas mereka dan atas Israel milik Allah, Israel yang baru, umat yang baru. Sehingga kita bertugas Bapak Ibu sekalian membawa damai sejahtera dan rahmat bagi sekitar kita. Itulah ciptaan baru. Melayani, dipanggil untuk melayani. Sehingga dengan demikian maka sebagai ciptaan baru, kita membawa damai, sejahtera dan kasih karunia serta rahmat kepada sesama. Mari kita usahakan untuk menjadi seperti itu dalam hidup kita ini. Sudah selesai, tidak perlu lagi kita mikirkan, oh aku belum seperti ini. Tuhan sudah sediakan semua. Dalam persekutuan dengan Tuhan, kita menerima banyak hal yang baik. Dengan diterimanya kita kembali oleh Tuhan, maka Tuhan telah membuka dirinya. Kita boleh pengharapan kita menjadi hidup. Saya mau gambarkan pengharapan itu, orang-orang berdosa itu seperti tinggal dalam satu ruangan yang sangat luas, tetapi sangat gelap. Jangankan untuk mengetahui di mana letak pintu, ada atau tidak adanya pintu pun juga tidak diketahui karena gelapnya. Begitulah dia berjalan tanpa ujung, menuju kepada kebinasaan. Tetapi ketika Tuhan membuka sedikit pintu, maka ada cahaya yang masuk. Disitulah kita melihat, begitulah Allah membuka dirinya. Pintu terbuka, maka semua pengharapan dimungkinkan. Terutama pengharapan rohani kita untuk keselamatan dan hidup kekal. Itu sudah jelas, dijamin dan dimeteraikan oleh darah Kristus. Dan hidup kita di dunia ini juga punya kemungkinan untuk kita harapkan dari Tuhan. Maka Bapak Ibu sekalian, ciptaan baru, kita sudah juga dimungkinkan untuk mengharapkan segala hal yang baik dalam hidup kita sehari-hari. Jadi bukan mau mendiskreditkan hal-hal yang lahiriah, kita boleh meminta untuk hal yang baik, kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan dari Tuhan. Tetapi kita minta dari Tuhan. Semoga Tuhan berbelas kasih dan mengajari kita hidup dalam kasih karunia-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang bertahta di surga atas firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami pada hari ini bahwa kami adalah ciptaan baru, yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kami percaya Tuhan, dalam kebaruan kami di hadapan-Mu, kami beroleh kasih karunia yang berlimpah-limpah Tuhan dalam hidup rohani kami dan hidup jasmani kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, jika keselamatan dan hidup kekal itu telah ada bersama-sama dengan Yesus, tersimpan dengan baik di surga-Mu Tuhan. Lalu kami datang pada saat ini Tuhan, untuk meminta kepada-Mu Tuhan, tolonglah kami dalam hidup kami di dunia ini.
Selama kami masih di dunia ini Tuhan, ajarlah kami untuk melakukan yang baik sebagai tanda bahwa kami adalah ciptaan yang baru. Kami orang yang diselamatkan. Tolonglah kami Tuhan dalam melakukan yang baik kepada sesama kami, supaya setiap orang dapat merasakan sukacita. Tambahkan Tuhan berkat-Mu Tuhan dalam hidup kami masing-masing, supaya kami semakin bersemangat, semakin punya kekuatan untuk melakukan kebaikan kepada semua orang Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau akan menolong kami Tuhan, bahkan juga dalam permasalahan hidup kami Tuhan, Engkau tidak lepaskan tinggalkan kami, tetapi Engkau menolong kami Tuhan melalui Roh-Mu menambahkan hikmat dan kebijaksanaan agar kami dapat menyelesaikan segala persoalan hidup kami Tuhan, dan kami berkemenangan di dalam Engkau, tidak jatuh ke dalam dosa. Terima kasih Bapa, kami percaya meskipun tanda-tanda milik Kristus ada pada kami akan tetap setia kepadamu. Tuhan, kami mendengar tadi melalui warta jemaat Tuhan tentang jemaat-Mu yang baru mendaftar, yang pindah, anak yang lahir, ada juga Tuhan keluarga yang berduka karena meninggal. Biarlah Tuhan Engkau yang menghibur kami semua. Engkau juga Tuhan yang menambahkan sukacita bagi kami dalam persekutuan kami ini Tuhan, supaya kami semakin bersemangat memuliakan nama-Mu di dalam persekutuan kami. Terima kasih Bapa, tolong juga kami Tuhan dalam persekutuan kami dengan-Mu dalam hidup sehari-hari, supaya Roh-Mu yang menuntun kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, banyak juga program kerja pelayanan gereja-Mu Tuhan, rapat-rapat dan lainnya Tuhan. Ada juga saudara kami akan mengunjungi kami Tuhan dari Toba. Engkaulah kiranya Tuhan yang memberkati persekutuan kami, memberkati setiap pekerjaan pelayanan Tuhan, supaya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan juga menjadi sukacita bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit Tuhan pada saat ini, apakah itu menahun Tuhan, Engkaulah kiranya yang memberkati, berilah Tuhan kesehatan, berikan juga Tuhan kesembuhan, agar senantiasa Tuhan kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dalam keadaan yang baik. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada, dalam sekolahnya, dalam juga pekerjaannya atau di rumah tangga masing-masing. Engkaulah kiranya Tuhan yang menolong mereka melakukan yang terbaik Tuhan, dalam studinya, pekerjaannya, dan di tengah-tengah rumah tangga, menjadi rumah tangga yang dapat menjadi teladan. Terima kasih Tuhan, banyak juga Tuhan yang kami nantikan, yang kami impi-impikan Tuhan dalam hidup kami ini, dan juga anak-anak jemaat-Mu Tuhan. Engkaulah kiranya Tuhan yang menunjukkan jalan Tuhan, Engkau juga yang menyediakan tepat pada waktunya Tuhan. Bukalah hati kami Tuhan untuk menerima banyak hal yang baik daripada-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami tertutup, yang menantikan pekerjaan Tuhan, ataupun jodoh, ataupun keturunan, ataupun hari yang indah Tuhan dalam hidup mereka, keluarga lepas keluarga. Engkaulah kiranya Tuhan yang menyediakannya sesuai dengan waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk negara kami ini Tuhan, berkatilah para pemimpin kami dari pusat sampai daerah, agar senantiasa Tuhan dapat menegakkan aturan yang benar, aturan dan hukum yang benar Tuhan bagi seluruh rakyatnya Tuhan. Berkati juga Tuhan para pemimpin di dunia ini, berikanlah damai sejahtera dalam hati mereka masing-masing Tuhan, sehingga dunia ini penuh dengan kedamaian. Hentikanlah Tuhan kiranya peperangan yang merugikan semua pihak, tetapi biarlah Tuhan setiap pemimpin negara memikirkan hal-hal yang baik, bukan hanya bagi negaranya, tetapi juga bagi seluruh dunia ini, sehingga Tuhan dunia ini dapat bersuka cita. Terima kasih Bapa, itulah doa dan permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua.